أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman yang terpelihara tetap sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Semoga Allah memberi nikmat kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pada poin yang keenam, yaitu tauhid adalah warisan terbaik, warisan dari orang tua kepada anak. Itulah warisan yang paling utama. Sekalipun warisan ini bersifat abstrak, lebih merupakan ilmu, tapi jauh lebih penting daripada warisan harta. Sementara manusia yang dikejar ketika orang tuanya meninggal dunia, apa yang diharapkan? Dapat warisan berupa apa? Harta. Apakah itu fulus, duit? Apakah emas, dinar? Apakah perak, dirham? Atau apa saja? Minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah, kendaraan pilihan, wal an'am, hewan ternak, wal harf, atau properti, mungkin sawah, mungkin ladang, mungkin bahkan hutan sekalipun, atau tempat-tempat yang diidam-idamkan oleh manusia di muka bumi ini. Diharapkan seorang mendapatkan tanpa bekerja keras. Seseorang mendapatkan harta tanpa bekerja keras adalah mendapatkan apa? Warisan. Yang bekerja keras siapa? Orang tuanya atau anggota keluarganya atau pasangan hidupnya. Tapi yang paling utama dari orang tua kepada anak, yang paling
bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat setelah itu, setelah ditinggal kematian oleh kedua orang tuanya, adalah tauhid. Dan itulah Bapak Ibu yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran dengan istilah kalimatun baqiyatun, kalimat yang tetap kekal. Di dalam surah Az-Zukhruf 43 pada ayat yang ke-28, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Iya. Dan Nabi Ibrahim waja'alaha, menjadikan kalimat tauhid itu adalah kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang kekal, yakni yang diteruskan kepada keturunannya terus sampai hari kiamat. Kita yakin keturunan dari Nabi Ibrahim masih ada hari ini, baik itu menjadi bangsa Arab atau mungkin menjadi bangsa atau Bani Israel atau Bani Yakub. Ada Bani Israel, ada Bani Ismail, ada Bani Yakub yang menjadi bangsa-bangsa di muka bumi ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan dari Ibrahim yang terus menegakkan tauhid sampai pada keturunannya nanti. Bahkan pemimpin akhir zaman itu adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Quraisyin, dari Quraisy, yang namanya sama dengan namaku, kata beliau. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Itulah Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah, yang akan bersama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam menegakkan tauhid di akhir zaman, memerangi Dajjal dan orang-orang kufur atau kafir. Konteks ayat ini kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-26, di mana Nabi Ibrahim ketika itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya Azar, sang pembuat patung berhala. Demikian pula kaumnya yang menyembah bintang. Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah makna la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Karena di dalam kalimat tauhid ada dua rukun di situ. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Sama dengan ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ucapan ini adalah makna
yang sama dengan kalimat la ilaha sebagai bentuk peniadaan berbagai macam al-ilah. Baru kemudian rukun yang kedua, illallah, kecuali Allah. Sebagaimana diucapkan pula Nabi Ibrahim pada ayat berikutnya, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Apa kata Allah? Tetapi aku menyembah Allah yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Sama dengan kalimat illallah, kecuali Allah, sebagai bentuk apa? Penetapan. Kalau tadi bentuk peniadaan, nafyan wa isbatan, dan penetapannya adalah illallah, hanya Allah. Sebagaimana ucapan Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Maka tidak ada yang menciptakan Nabi Ibrahim dan umat manusia seluruhnya, bahkan seluruh makhluk, kecuali Dia Allah. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Baru kemudian ayat berikutnya, karena dua ayat tadi, ayat 26, 27, itu merupakan perwujudan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yang meniadakan dan yang menetapkan. Maka pada ayat berikutnya, maka kalimatnya adalah waja'alaha kalimatan baqiyatan, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat itu baqiyatan, kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal abadi, fi aqibihi, kepada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat itu. Kalau sudah warisan ini Pak, udah didapat, insya Allah hidup manusia akan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi nih oleh warisan dunia, tambah ngeluh gak? Halo? Enaknya awal toh, tapi pusing nanti. Pusingnya Pak, takut habis, bingung, kadang kakean, wedi apa? Wedi kana sing ga iso ngelola kakean duit. Takut hilang, takut dicuri, takut rugi, takut dirampok. Macam-macam itulah dunia. Kalau harta itu berarti apa? Orang harus menjaganya. Tapi kalau kalimat tauhid, justru kalimat tauhid itulah yang menjaganya. Menjaga dia dari kesyirikan, menjaga dia dari kekufuran, menjaga dia dari kebinasaan. Dan inilah warisan terbaik yang mestinya kita pula mewariskan kepada anak-anak kita. Bahkan mewariskannya sampai detik-detik kematian kita. Sebagaimana Nabiullah Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, sampai detik-detik kematiannya pun diingatkan itu putra-putranya, agar setelah kematiannya tetap berpegang teguh kepada tauhid. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 133, Allah Jalla wa Ala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa kata Allah? Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya,
apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Allah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nabiullah Yakub bertanya kepada anak-anaknya yang ketika hadir, 12 anaknya dan keturunan-keturunannya, bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku ini? Ini berarti wasiat, bukan hanya warisan yang memang dipersiapkan sebelum kematian sebagai harta terbaik yang akan ditinggalkan kepada anak keturunannya, tapi juga diwasiatkan. Maka tidak ada wasiat terbaik kecuali wasiat takwa. Dan ketakwaan yang paling utama itu adalah apa? Ta'buduna, yakni menyembah Allah, yakni yuwahhidun, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Makanya kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, itu adalah tidak lain wasiat agar hanya menyembah kepada Allah saja, jangan sampai menyembah kepada yang lain. Karena makna ya'budun atau ta'budun tidak lain adalah yuwahhidun, yakni mentauhidkan Allah. Sebagaimana ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa liya'budun? Maksudnya yuwahhiduni, mentauhidkan aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih tampak pada kalimat sesudahnya, yaitu jawaban dari putra-putra Nabi Yakub. Mereka mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilahmu, wa ilaha abaik, dan juga ilah sesembahan, yakni bapak-bapakmu. Siapa dia? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ilaha wahida. Baru jelas tampak di sini, yaitu ilah yang satu. Nggak ada lagi ilah yang satu kecuali siapa? Allah. Dan siapa saja yang menyembah, mengabdi hanya kepada ilah yang satu, dialah seorang muslim. Makanya disebutkan wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak lain adalah seorang muslim, yakni berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, warisan dan juga wasiat terbaik dari seorang bapak, dari orang tua kepada anak keturunannya. Itulah tauhid. Kemudian yang ketujuh, keutamaan tauhid adalah orang yang bertauhid itu akan diterima syafaatnya. Jadi kalau dia mau menolong orang lain, maka pertolongannya itu diterima. Berarti tauhid itu adalah syarat diterimanya syafaat seseorang. Seseorang yang hendak memberikan syafaat kepada orang lain, maka syaratnya dia harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid, jangan mimpi untuk diterima pertolongannya. Karena syafaat itu bisa jadi terjadi di dunia, bisa jadi syafaat itu pula terjadi saat di alam akhirat. Kadang di masa transisi, yang memberi syafaat atau meminta agar didatangkan pertolongan dari Allah itu orang yang masih hidup di dunia. Sementara orang yang sudah mati berada di alam barzakh. Doa-doa yang diucapkan untuk si mayit itu adalah syafaat. Maka orang yang berdoa, yang memintakan syafaat dari Allah untuk yang sudah mati, orang itu harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid,
tidak akan diterima doanya, syafaatnya, baik dunia maupun di akhirat. Didasarkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, yaitu pada ayat yang ke-86. Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya. Ya. Wala yamlikul ladina yad'una min dunihi, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah, yang mereka mintai selain Allah, yang mereka berserah diri kepada selain Allah tersebut, tidak dapat memberikan syafaat. La yamliku syafa'ah, tidak mampu memberikan syafaat, illa, kecuali man syahida bil haq, yaitu orang yang mengakui yang hak. Man syahida bil haq, orang yang mengakui yang hak. Di situ dikasih keterangan apa yang dimaksud mengakui yang hak, yaitu orang yang bertauhid. Wa hum ya'lamun, dan ternyata lebih tegas lagi pada kalimat sesudahnya, dan dia mengetahui itu. Wa hum ya'lamun artinya apa? Dia mengerti makna dari la ilaha illallah itu. Kadang-kadang orang itu hanya kenal la ilaha illallah, tapi nggak mengerti maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Antara yang nafyan wa isbatan, yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Sehingga karena gagal faham, la ilaha illallah itu diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bisa dimaknai apa? Berarti seluruh Tuhan itu adalah Allah. Karena tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti semua Tuhan itu Allah. Itu bisa salah seperti itu. Makanya jangan salah kaprah mengartikan la ilaha illallah. Atau mungkin sudah benar menerjemahkannya bukan Tuhan. Karena memang kita kalau menyebut itu Tuhan, sebetulnya saya kurang cocok dengan kata Tuhan, jadi hantu. Maka ajarkan kepada anak kita, kalau memanggil ya panggil Allah. Kalau misalnya di situ ilah, ya ilah. Atau diartikan makna ilah itu apa? Al-ilah bimakna al-ma'bud. Apa? Al-ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Maka la ilaha, tidak ada al-ma'bud, la ma'budah. Tapi belum cukup, la ma'budah, tidak ada sesembahan, belum cukup. Harus ditegaskan lagi, la ma'budah bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar, berarti semua salah. Baru kemudian ditetapkan illallah, hanya Allah. Maka berhati-hati kalau orang salah kaprah dalam memaknai kalimat la ilaha illallah, bisa terjerumus
ke dalam pemahaman bahwa semua agama sama, karena semua mengakui Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah yang kemudian sebagian orang-orang sesat, mereka meyakini bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah Allah, karena Allah itu menyatu kepada apapun dan siapapun. Ketika melihat makhluk, dia melihat Allah. Melihat gunung, melihat Allah. Melihat pohon, melihat Allah. Melihat tanaman, melihat hewan, melihat Allah. Kalau sudah seperti itu, berarti orang sudah sampai kepada puncak kesesatannya, lebih sesat daripada orang kafir. Kenapa? Sehingga orang yang pengen masuk ke dalam agama Allah malah ditolak. Ngapain kamu masuk Islam? Kenapa? Loh, aku kan menyembah manusia. Manusia itu hakikatnya ada di pala dirinya adalah Allah, karena Allah menyatu kepada makhluk. Inilah akidah hulul, akidah ittihad, manunggal. Pernah dengar manunggal? Manunggaling apa? Kawula Gusti. Sehingga ketika pemahaman ini menggejala di mana-mana, sehingga orang tidak mungkin akan masuk kepada agama Allah yang hak. Kenapa? Setiap orang yang datang mau masuk Islam ditolak. Sudah, kamu sudah benar, kamu itu sudah menyembah Allah. Patung yang kau sembah itu hakikatnya Allah. Berhala yang kau sembah itu hakikatnya Allah, karena Allah ada di mana-mana. Allah ada pada setiap makhluk ciptaannya. Gara-gara salah memaknai kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Sehingga pemahaman ini kemudian dipahami oleh orang-orang sesat, bahwa Allah itu menyatu dengan seluruh ciptaan-ciptaannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kalimat wahum ya'lamun, bukan hanya dia man syahida bil haqqi, orang yang mengakui atau orang yang bersaksi bil haq, yaitu bertauhid, tapi juga apa? Wahum ya'lamun, mereka harus mengerti ilmu tentang itu. Belum lagi nanti konsekuensi dari la ilaha illallah. Ada syarat-syarat la ilaha illallah. Kita semua sepakat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Akan tetapi ingat, kunci itu ada giginya. Gigi-gigi pada kunci tersebut tidak lain adalah syarat-syarat la ilaha illallah, yang harus dipahami oleh orang yang mengakui tentang kalimat tersebut, atau sebagai kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah katakan dalam ayat tersebut, wala yamlikul ladina yad'una min dunis syafa'ah, maka sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah itu tidak akan mampu memberikan syafaat illa man syahida bil haq, kecuali mereka yang mengakui yang hak, yaitu bertauhid, wahum ya'lamun, dan mereka mengilmui hal itu. Sehingga dengan ilmunya itu dia yakin betul tentang kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang mendoakan ahli kubur atau orang yang mendoakan mayit saat sholat jenazah, doa-doa yang mereka ucapkan itu tidak akan diterima oleh Allah jika dia bukan orang yang bertauhid. Kita sering dengar, oh mayitnya akeh sing nyembayangi rek, akeh sing nyolati, wong 1000 banyak, 100 saja banyak. Sehingga orang ingin mencapai target berapa? 40. Memang ada hadis yang menyebutkan, siapa yang disolati oleh 40 orang, maka apa yang diucapkan dari doanya itu
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Doanya, permintaan syafaatnya pasti akan diterima. Tapi Bapak Ibu, ada syaratnya. 40 orang itu harus ahlu tauhid, tidak boleh syirik. Buka Sahih Muslim nomor 100. Berapa? Keliru, kan 100. 900. CAK ini kurangi. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? anaknya meninggal di Kudaib atau di Usfan. Lalu dia berkata kepada sahayanya, hai Quraib, cobalah kamu lihat, sudah banyakkah orang berkumpul untuk mensolatkan jenazah? Kata Quraib, aku pergi melihat dan memang orang telah banyak berkumpul. Lalu kuberitahu kepada Abdullah, tanya Abdullah, adakah mereka 40 orang? Adakah mereka 40 orang? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa jawab Quraib? Jawab Quraib, ada. Ada. Kemudian kata Abdullah, keluarkanlah jenazah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah itu. Iya. Ma min muslim yamutu. Tidaklah seorang muslim yang meninggal fayusalli arba'ina, maka apabila dia disolatkan oleh berapa orang? 40 orang. La yusyriku billahi syai'a, dengan catatan apa tadi? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fayaqbalu syafa'atuhu, maka syafaatnya. Apa syafaatnya di situ? Yaitu doa yang dia ucapkan itu syafaat itu. Syafaat dari yang hidup untuk yang mati. Makanya kalimatnya di situ. Allah menerima syafaatnya. Fayaqbalu syafa'atuhu, Allah akan menerima syafaatnya, yaitu doanya itu. Syaratnya tadi berapa? Jumlah berapa? 40. Syarat masing-masing itu apa? Tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Zaman sekarang untuk mendapatkan kriteria ini berat apa ringan, Bapak? Halo? Petang bolo ae soro. Wis petang polo ae soro, oleh mek rong polo alise rek kabeh. Zaman sekarang susah untuk disolati sebanyak itu. Makanya jangan bangga disolati dengan banyak orang. Masuk kriteria enggak? Nah, semua ini tidak lain karunia dari Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau antum, fa insyaallah, kalau ditakdirkan oleh Allah meninggal di Mekah, disolati di Masjidil Haram, mungkin enggak masuk kriteria ini? Halo? Masuk enggak? Petang bolo ono? Lebih. Ahli tauhid ada enggak? Banyak. Ya apa? Mati nang kono ta? Loh, siap ta? Ya wis nek rono tak dongakno. Tak dongakno apa? Masya Allah, diamini. Ya, tapi itu keinginan kita. Semua tergantung ketetapan dari Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu di bumi mana dia akan mati. Omahe Sasa mati nang Hongkong. Mungkin nggak? Jadi apa? TKI. Iya kan? Mending mati di Madinah.
Meninggal di Madinah ini punya keutamaan. Bahkan Nabi SAW akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Itu meninggal di Madinah. Makanya jangan kita ini pengen punya rumah di luar negeri, tapi justru jauh dari Allah dan Rasulnya. Baik. Atau paling tidak Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sudah mendengar hadis ini, kondisikan diri kita agar nanti disolati orang banyak. Dan yang nyolati itu para ahli tauhid. Makanya tergantung circle kita ini siapa, teman kita ini siapa. Kalau kita berteman dengan ahlu tauhid, mereka yang membersihkan akidahnya dari kesyirikan dan kekufuran, tiap hari berusaha untuk itu, saling mengingatkan satu dengan yang lain, fa insyaallah nanti banyak yang nyolati para ahlu tauhid. Kadang-kadang petang polo wis cukup, tapi sing pojok ngingu keris, ya sebelahe ngingu apa? Tuyul. Ya kadang-kadang juga itu yang diingu. Jadi akhirnya dihitung-hitung 40 orang cukup mestinya, ahli tauhidnya cuma 7 yang nggak masuk kriteria. Jadi diterimanya syafaat seseorang, permintaan syafaat untuk orang yang meninggal atau bahkan nanti di akhirat, syaratnya dia adalah orang yang jauh dari kesyirikan. Apalagi orang itu mati syahid, wah luar biasa. Ahlu tauhid mati syahid, maka dia bisa menolong keluarganya sebanyak 70 orang untuk masuk ke dalam surga. 70 orang. Sebagaimana hadis Tirmizi, buka Tirmizi 1663. Ada 6 keistimewaan orang yang mati syahid. Tapi orang yang mati syahid, syuhada di sini yang bertauhid. Bukan hanya zahirnya seakan-akan mati syahid. Ternyata dia jihad seakan-akan dia mati syahid. Ternyata dia punya jimat. Perang gaya jimat. Maaf, bertauhid atau tidak? Enggak bertauhid. Kelihatannya mati syahid, tapi ada jimatnya. Gowo rompi ontok cek kebal, tapi akhirnya yo mati. Memang wayai mati. Nggak akan dapat memberikan syafaat. Yang mampu memberikan syafaat yaitu orang yang mati syahid dan dia orang yang bertauhid, menjaga akidahnya dengan baik sampai mati. Silakan. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Lisyahid indallah. Bagi yang mati syahid di sisi Allah, kata Nabi, sittu khisalin. Ada 6 balasan. Apa saja? Akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Yukfaru lahu fi awwali daf'atin. Diampuni dosa-dosanya sejak tetes darah pertama. Begitu darahnya jatuh pertama kali, Allah ampuni dosa-dosanya. 2. Ia akan melihat tempatnya di surga. Wa yara maq'aduhu minal jannah. Dia bisa melihat tempatnya di surga. Ditunjukkan oleh Allah tempatnya, sehingga dia melihatnya. 3. Ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia diselamatkan dari azab kubur dan diberi keamanan dari al-faza' al-akbar, yaitu kedahsyatan hari kiamat, termasuk tiupan sangkakala, kedahsyatan hari kiamat, ya, di mana seluruh makhluk kaget semua. Dia mah tenang-tenang aja, nyantai aja dia, aman dia. Ini yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. 1 yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wa yudha'u ala ra'sihi. Diletakkan di atas kepalanya apa? Tajul waqar, mahkota kewibawaan. Al yakutu minha
satu batu yakut yang ada di mahkotanya khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini baru satu batu. Batunya namanya apa? Ya, yakut. Sing watu lho, dudu sing liyane. Terus? Kelima. Ia akan dinikahkan dengan 72 istri dari jenis bidadari. Iki sing dinteni. Ya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'in zaujatan, dia dinikahkan dengan 72 istri minal huril ain, dari jenis bidadari. Durung bojoe sing nang donya, iki bojone sing nang akhirat. Berapa? 72. Mampu nggak? Halo? Pertanyaan ini kon wis duwe tak ngomong mampu. Siji ae kurang duwe. Tapi ingat, Allah akan memberi kemampuan sesuai dengan karunia-Nya. Dan yang keenam, nah ini dia, memberikan syafaat untuk siapa? Lanjut. Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribi, yakni diterima syafaatnya untuk 70 orang anggota keluarganya. 70 Pak. Titik apa akeh? 70. Halo? Akeh. 70. Bapake, ibuke, mbae, neneke, mbah, mari kono apa? Buyut, mari buyut apa? Cangga, mari cangga apa? Wareng, mari wareng apa? Udek-udek, mari udek-udek apa? Gantung siwur. Iku wong Jawa iku duwe sampe 7. Ya, 7 turunan ke atas, ke bawah. Dihitung-hitung sik kurang 70. Itulah keutamaan orang yang mati syahid, asal dia apa? Bertauhid. Karena memang apa? Perjuangannya untuk membela la ilaha illallah. Baik, azan dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, berikut yang ke-8. Kalau tadi diterima syafaat seseorang untuk memberi pertolongan kepada orang lain, yang sekarang tauhid adalah syarat diterimanya syafaat untuk seseorang. Syarat diterimanya syafaat untuk seseorang. Kalau tadi syarat diterimanya syafaat dari seseorang kepada orang lain. Jadi yang memberi syafaat, asy-syafi', yang memberi syafaat. Sekarang syarat diterimanya musyaffa', yaitu orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat ini syaratnya juga harus bertauhid. Kalau nggak bertauhid, tidak akan diterima, tidak akan apa? Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dan syafaat. Jangan mimpi orang-orang yang berbuat syirik akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Muslim, buka digital nomor 95. Pakai kata kunci syafaat saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Setiap nabi memiliki doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Sementara nabi-nabi yang lain, apa kata Nabi? Setiap nabi telah menggunakan doa tersebut. Namun aku menyimpan doa itu untuk memberikan syafaat bagi umatku. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu.
Sementara nabi-nabi yang lain itu sudah memakai fasilitas doa yang mustajab itu. Nabi Nuh sudah dipakai enggak doa mustajabnya? Sehingga diturunkan apa? Dari langit air, dari bumi keluar air bah yang menghancurkan umat beliau yang berbuat syirik. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, doa pamungkasnya udah apa? Udah dipakai. Hanya Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati, akan tetapi doa mustajabku ini kusimpan untuk umatku. Kapan? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Untuk apa? Lanjut. Syafaat tersebut insya Allah akan sampai kepada umatku yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fahiya nailatun insyaallah. Doa mustajab itu tidak lain adalah syafaatku yang insyaallah akan aku pakai untuk umatku. Mamata min ummati, orang yang mati di kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun dia melakukan dosa besar, tapi dia tidak pernah berbuat apa? Syirik. Mungkin dia membunuh, mungkin dia berzina, mungkin dia sumpah palsu, mungkin dia durhaka, tapi dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Maka nanti kemungkinan orang ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Tapi diumbah dhisik nang neraka. Mangane ojo disengaja, wah nek ngono rek aku sing penting ya apa carane oleh syafaat. Masih aku dugal, masih aku maksiat, sing penting ya apa carane oleh syafaat. Akhirnya dia berbuat maksiat, berbuat dosa besar yang digiring oleh syaitan. Ujung-ujungnya mati dalam keadaan apa? Syirik, gagal total. Karena perbuatan dosa besar itu rata-rata akan digiring manusia itu kepada apa? Puncak dosa, yaitu syirik. Maka jangan diniati. Ini hanya untuk apa? Sekedar memahami bahwa bedanya antara ahlus sunnah wal jamaah dengan orang-orang khawarij. Kalau orang-orang khawarij sudah nggak ada itu pemahaman bahwa ada orang yang akan dikeluarkan dari neraka karena sebab syafaat. Kalau di neraka ya masuk neraka selama-lamanya, nggak mentas-mentas. Tapi beda dengan ahlus sunnah wal jamaah, masih kemungkinan ada orang yang dikeluarkan dari neraka akibat tauhid atau mati dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kesembilan, apa keutamaan tauhid berkaitan dengan nomor 8, yaitu dikeluarkannya seseorang dari neraka. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah. Dan yang ke-10 terakhir, yaitu apa? Keutamaan tauhid, bahwa orang itu pasti akan mendapatkan surga. Pokoknya ujung-ujungnya adalah surga. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, silakan singkat. Kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, apa terbatas sebagaimana disebutkan hadis? Ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu terbatas yang disebutkan hadis. Masalahnya hadisnya yang mana? Ya kan? Coba buka Muslim. Di dalam hadis Muslim itu cuma 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi dilengkapi nanti di hadis yang lain. Itu di hadis Tirmidzi. Baik. Coba nomor 171 Muslim. Cuman kalau ingin masuk surga tanpa hisab, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Apa judulnya? Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Silakan. 171.
171. Nah, Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Iya, yadkhulunal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surga umatku sebanyak 70.000 tanpa dihisab. Dalam riwayat yang lain, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Dan mereka masuk surga dengan bergandengan tangan. Ya, itu dalam riwayat yang lain. Maka sahabat bertanya, siapa mereka? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu? Wan, Rasulullah. manhum ya Rasul? Siapa mereka itu? Kemudian Nabi menjawab kriterianya. Pertama, Jawab Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi. hum la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Kalau dia minta diruqyah, fasilitas masuk surga tanpa hisab hilang. Loh, bagaimana kalau orang ini diruqyah tapi tanpa permintaan? Ada orang yang datang berinisiatif meruqyah dia, maka tetap fasilitas masuk surga tanpa hisabnya masih ada. Tapi yang hilang fasilitas itu apa? Yang minta diruqyah. Tolong, gak kuat aku iki wetengku melembung disantet. Celokno ustaz supaya aku diruqyah, tolong. Minta atau tidak ini? Meminta. Hilang. Tapi kalau ada orang datang inisiatif, ya tak ruqyah ya menengo ya, tapi dia nggak minta, maka masih ada. Hum la yastarkun. 1, 2. Tidak mempercayai suara burung atau tatoyur. Wala yatatayyarun, tidak tatoyur. Tatoyur itu apa? Percaya kepada khurafat. Walaupun tatoyur itu dari kata toirun, apa? Burung. Dulu bangsa Arab jahiliyah kalau mau keluar itu melepas burung. Kalau burungnya terbang ke kanan jadi berangkat. Kalau terbang ke kiri nggak jadi. Itu namanya tatoyur. Jadi percaya kepada burung. Kalau sekarang juga ada. Burung apa? Perkutut. Burung sing ireng iki lho. Kakak. Iya kan? Burung hantu. Nah sekarang di Indonesia ya gak manuk tok sing dipercaya. Tekek. Tok-tok-tok tekek, suge, melarat, suge, melarat, suge. Begitu melarat mandek kapok kon. Soalnya percaya. Banyak. Tatoyur itu bentuknya banyak. Termasuk percaya kepada angka sial, hari sial. Itu termasuk. Intinya percaya takhayul khurafat. Termasuk percaya kepada Hong Sui, Feng Shui, Sui edan. Mana percaya? Ya. Banyak yang seperti itu. Itu termasuk tatoyur. Kalau pengen masuk surga tanpa hisab, gitu-gitu itu harus bersih. Ya. At-tiaratu syirkun. Tiara, tatoyur itu syirik. Fayadhabuhu bitawakkuli. Untuk menghancurkannya, menghilangkannya dengan apa? Dengan tawakal. Kadang-kadang dihitung-hitung, dinoi, ya, tiba loro, tiba pati. Hati-hati. Baik, lanjut. Yang ketiga. Tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kei. Wala yaktawun. Tidak berobat dengan tusukan besi panas. Kei. Dan yang keempat, inilah inti dari semuanya. Orang akan masuk surga tanpa hisab jika 4 ini memenuhi. Apa itu? Tetapi mereka tawakal kepada Rabb mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Dalam hadis Tirmizi nanti diterangkan karena waktunya tidak cukup. Apa? Di setiap 1000 akan diikuti oleh 70.000. Jadi kloter pertama 70.000. Kloter kedua setiap 1000 diikuti 70.000. Kalau di total 4.900.000. Dan ditambah lagi apa? 3 kali
cawukan atau genggaman tangan Allah. Jadi Allah itu nyawuk menungso ini dilebokno surga. Bleng ping telu. Bleng ping telu. Ya kan? Kira-kira masih punya peluang enggak? Nek sing pertama gak mungkin sampean niku. Delok praene ya kan? Kira-kira yang mana kira-kira? Cawuan, ya kan? Cawuan sing kepiro? Hah? Paling merucut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.